inti ring kerawitan yang masih dilestarikan. Yang nawang kan dukun niko panak presiden. Tidak tahu ya, yang aja awak-awak ini makan gitu. Padahal moto Tabanan adalah Mario punika oleh tagulilingan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton Panji Tabanan. Pada hari ini saya sedang berada di Puri Agung Kerambitan. Jadi di sebelah kanan saya ada Ratu Tuade, kemudian ada Ratu Tuaji Tude atau Anak Agung Ngurah Gede Tude Utama. Kemudian sebelah kiri saya ada Bapak Idewo Nyoman Budias. Saya sendiri Anak Agung Ngurah Panjasika. Pada hari ini, siang ini kita akan melakukan sebuah wawancara tentang Puri Agung Kerambitan, tentang sejarah, tentang tatanannya, kemudian tentang hubungannya dengan pahlawan kita, Bapak Insinyur Soekarno. Perhatian siang, tuh. Siang Prof Panji, terus Iki semua untuk galak. Tadi sampun kepicture yang tiga kami. Jadi Titiang ingin menanyakan sedikit tuh tentang sejarah Puri Kerambitan itu. Jadi Puri Kerambitan ini kan sudah dikenal sebagai salah satu puri yang menjadi pelopor adanya destinasi wisata budaya. Nah, ini sudah dikenal di seluruh Bali, bahkan mungkin sudah seluruh Indonesia. Nah, mungkin Titiang ingin sedikit cerita dari Ratu supaya juga masyarakat, anak muda di Kota Tabanan dan di Tabanan ini mengetahui tentang sejarah Puri Kerambitan. Silakan. Terima kasih Prof Panji sebagai generasi dalam Tabanan Sang Pak Dewo. Titiang sekarang sedikit sekelumit berbicara tentang sejarah Puri Kerambitan. Untuk Majapahit, ekspansi ke tanah Bali, Jawa dan Bali Dwipa, di mana salah satu lelangit kita, Ida Betara Aryo Kenceng, dikasih kekuasaan di daerah Ucangan Tabanan. Sekarang disebut desa itu Desa Buahan. Dan itu Raden Surapanji generasi ketiga, menjadilah Tabanan itu sebuah kerajaan besar yang kata kita ketahui Singasana Tabanan. Kemudian generasi ke-13, Titiang Ngadaring Kerambitan, taler dibawa oleh seorang putra saking Tabanan yang pernah belajar tentang sastra-sastra Ring Griyo Banjar Seririt Desa Banjar Kabupaten Buleleng. Nah, Raden, Puri Kerambitan punika berkembang sejak Ida Betara Banjar ngewangun di Kerajaan Kerambitan, terus berdirilah Puri Kerambitan. Diperkirakan awalnya 1630. Resminya menjadi sebuah kerajaan yang berdiri sendiri, resminya 1650. Jadinya abad ke-17. Nih, terupanya abad ke-17. Nah, perjalanan sejarah Kerambitan punika amat panjang. Sehingga Raris lama-kelamaan Puri Kerambitan itu membentuk suatu paguyuban. Membentuk suatu paguyuban seke ke Arya Kenceng Batur Agung Kerambitan. Punya regulasi diperkirakan dibuat 1822. Di mana Raris regulasi ini sering berubah mengikuti zaman dan sebagainya. Nah, sebelumnya Titiang bercerita tentang Puri Kerambitan yang pada akhirnya Puri Kerambitan punika menjadi sentris budaya sastra. Enten pun budaya sastra. Waktu niko burung pariwisata menjadi suatu ikon ring
dan sebagainya. Nah Haris, seingat Titiang, kenapa Titiang berbicara Puri Kramitan itu menjadi budaya sastra? Riantukan waktu Titiang masih kecil, Titiang sarang itu betaro, tapi pukulun di Gusti Ngurah Ketut Sangke, didatangi oleh seorang Belanda, diajak kerjasama menyelamatkan sastra-sastra yang ada di Bali. Apakah itu dalam bentuk tulisan lontar, tulisan prasasti, napikeh disanding untuk buku-buku yang aksaranya aksara Bali. Pada tahun 1969 datanglah seorang saking Belanda, Leiden, Nike namanya Profesor Dr. Wikas. Beliaulah yang menggagas untuk menyelamatkan sastra-sastra aksara Bali, ring Bali dirubah menjadi aksara Latin. Nike semua lontar, napi lontar sastra, usado, desti, mistik, dewoya dan sebagainya. Dan Nike mulai tahun 1969. Ini Haris, hasil transkrip yang diciptakan oleh Wikas itu dikirim ke 8 negara. Ini Haris ring Kramitan yang ada lembarannya, ring Jakarta wenten, ring Leiden wenten, Australia wenten, Nepal wenten, Rusia wenten dan sebagainya. Itu yang juga tidak begitu apal. Nah, mulai saat itulah Haris Puri Kramitan itu dikenal. Nih, lokal, Haris ring Bali, ring Indonesia, akhirnya mendunia. Nah, karena atas kebaikan Kramitan Haris membentuklah suatu yayasan ring Leiden, ring negeri Belanda, di mana yayasan itu dinamakan Yayasan Saraswati. Membantu Napi Wastana penduduk-penduduk ring Kramitan yang miskin untuk disekolahkan sampai tingkat sarjana. Titiang dalam tahu kan berapa Titiang dunun dari SMA sampai tamat ring universitas dibiayai oleh beliau. Yayasan itu. Nah, Haris tidak sebatas itu, di mana Profesor Dr. Wikas akhirnya dengan satu kesatuan jiwa yang murni tentang sastra menerbitkanlah sebuah buku, buku punike untuk pandite-pandite, ada wenten untuk mangku, terus wenten untuk dalang, dan ada banyak cerita-cerita yang mengandung filsafat-filsafat kebajikan ring tanah Bali. Salah satu sastra yang diterbitkan setuti setahun. Setuti setahun itu totalitas mendaki ini pemujaan terhadap sinar suci berbawa manifestasi ide Sang Hyang Widi. Apakah Astuti Saraswati, Dana, Durga dan sebagainya. Wenten gitu. Nah, Raris sapunika Raris wenten talar diterbitkan sangat luar biasa Budi Setahun. Tentang bagaimana orang-orang Bali yang notabene pandita Buddha memuja tentang pola pikir tato kebudayaan. Haris muncul Raris Inslar. Datanglah Inslar. Dan Inslar waktu kita yang ingat dulu datang ke Bali, dia itu ahli wayang. Ahli wayang, dia pelajari tentang wayang, tentang pakem, dan dia pernah wayang. Ring Bali yang lakonnya adalah wayang Birma. Wayang Birma. Inslar ini dari mana? Inslar puniki ke Belanda juga. Oh, tapi orangnya pintar, kocak, ragana, keturunan Yahudi. Oh iya, Nasrani dari keturunan Yahudi. Ya otaknya kan beda kalau jadi ini. Nah, amat pintar nih, katanya orang Yahudi punya panca indera keenam. Apa sebabnya kan? Dia sering diceritakan sama Tuaji, ide leluhur, gampang sekali mengajar Islam, cepat pintar dan sebagainya. Nah, Haris bertahun-tahun datang sini juga dan totalitas saya mempelajari tentang Bali, budaya Bali, setuto Bali, napi jam mistik dan sebagainya. Ngantos Haris Intan kok pintar, tabuh pintar, main gener, legong pintar, ngewayang pintar, dan beliau terus akhirnya
membuat suatu buku dengan ringkas, muncullah buku pedalangan Kame Kale. Ini kan Nabi Lestari wayang itu kan bercerita tentang kala. Ini nama kala muncullah buku Kame Kale. Sampun kenten laris, di samping kenten leluhur kita lumut wajib itu sudah banyak juga menerbitkan buku tentang itiasa. Ini Nabi Teknike Mahabharata seperti Wana Parwo, Sago Parwo, Udiyogo Parwo, dan yang terakhir yang maunya diterbitkan Lisinido Mantu. Nih, kesangkan para Dumadi ke Sungai Loko akhirnya tidak jadi. Wenten adalah buku yang bagus sekali, yang jarang dibaca tapi isinya bagus. Nike muncul Buddha Wotale. Nih, itu cerita seorang raja yang memang menekuti tentang ajaran-ajaran mistik. Ingat, mereka sebelumnya kurang. Nah, Raris lama-kelamaan menjadilah Raris Puri Kramitani menjadi pusat sastra budaya di mana arsip nasional, ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia setiap tahun pasti datang ke Puri Ageng Keramitan untuk memperbaiki arsip-arsip yang lapuk, dan sebagainya. Nah, Raris lama-kelamaan Ido Katun Nyenan iki duwe pujo penuning kalar ikut serta ngewangun indek budaya pariwisata ring Puri Kramitani. Ingin sebelumnya seperti itu yang bisa diterangkan. Tapi balik minap, ini saya akan terus itu semua banget nih ceritanya runut sekali. Ya. Kalau yang ingin tanya, Puri Kramitani ini berapa luasnya? Indek Puri Kramitan puniki seeling ditiang lumut luasnya 3,8 hektar. 3,8. Hampir mirip dengan Singasana Puri Ageng Tabanan. Hampir Puri Ageng Tabanan 4 hektar. Di mana di dalam 3,8 hektar punike dibagi dengan mandala-mandala. Mandala punike. Kalau kita berbicara mandala, kita berbicara tentang bidang datar. Bidang datar. Nah, kalau kita berbicara lokal, kita berbicara tentang bidang vertikal. Nih, atas bawah atau bawah sekali. Nah, niki kategorinya ring Puri Kramitan puniki kantun mandala puniki lestari, tidak berubah. Nggih, wenten pencinga, nggih. Jalan raya. Nggih. Wenten ancak saji. Nggih, ancak saji punika tempat keramaian, nggih, tempat lidecita, tempat ngewangun sesuatu paguyuban yang mengandung sifatnya tradisi, budaya, dan keramaian. Nah, Raris satu-satunya Puri Raris kesanding untuk cangkem kodok. Nah, niki minapnya dan sami Puri mendaging pelebah cangkem kodok. Di mana pelebah cangkem kodok punika pelebah yang independen yang disterilkan. Tidak boleh layon memati atau keluar masuk ke daerah cangkem kodok, karena daerah cangkem kodok ini akan disediakan untuk proses-proses penyucian arwah. Apakah itu mengukur, baris ligio, baris Nabi Wastana, ingas karo yang lebih tinggi, yang lebih murni sifatnya. Cangkem kodok ini ditandai dengan pohon beringin. Cangkem kodok. Sampun kenten usan Raris pencinga, usan ancak saji niki disebut tanda. Ini disebut tanda. Artinya tanda itu bila ada seorang yang akan datang, tamu yang ingin konsultasi dengan ide lurah, berhenti sebenarnya ring tanda untuk mengkonfirmasikan apakah raja bisa menerima tamu. Nah, Raris usan tanda, wenten Raris tandakan. Tandakan ditandai dengan balai logik. Di sanalah sang raja bercerita apakah itu politik, apakah kemanusiaan dan sebagainya untuk bersenaga kurau dan sebagainya. Dan lama-kelamaan Raris
tandakan punika jadi tempatnya tamu. Nih, siapa yang ingin bermalam ring kulit kerawitan dengan ring tandakan. Nah, niki raris dibangun gedung baru niki. Niki demun kandang kuda niki. Niki kandang kuda demun niki dibangun gedung baru raris ide siapa sani dados anggura ring kurawitan Riki menang. Nggih, Riki menang. Nah, sampun seket raris usan tandakan wenten raris pawongan. Jadi ancak saji benjingan ancak saji tandakan pawongan 5 lebah. Nah, raris ditambah lebah yang lain wenten namanya Saren Agung. Sampun 6 lebah. Wenten raris namanya Kayangan sudah 7 lebah. Nggih, artinya mandala ring puri kerawitan itu ada 7 mandala. Nggih, prahyangan kalau dikepah menjadi 3, wenten kanista mandala, wenten madya mandala, wenten utama mandala. Di Batur Agung ring puro ring jero ring utama mandala dikepah lagi menjadi 2. Nggih, wenten Dewa Pratista jajaran kemiri dajan-dajan punika, wenten Atma Pratista. Titiang meduwe raja-raja yang pernah jumlah hingga ring kurang bintang. Nah, raris lama kelamaan berubah. Raris anak dan sebagainya, raris dipecah lagi menjadi Saren Kajel, Saren Kangin, Saren Kau. Nah, makin Saren punika sudah menjadi satu kesatuan, keempu keemong oleh ide penglingsir, ide anggura kurang bintang, di mana lain-lain ide seperti steger. Inggih, sapunika sebelumnya raris terbentuklah keadatan kurang bintang, di mana puri keramitan menjadi sentris, pemutus. Seandainya wenten pikopat ya masalah-masalah ring keadatan. Inggih, menika terus minat balik. Nah itu kemungkinan juga karena hal itu seni dan budaya yang ada di Kerawitani menjadi sangat kuat dan Kalau Turah Panji berbicara masalah tentang seni dan budaya, ngantos pangkin puniki keadatan Kerawitan punika kantun melestarikan. Napi rendah Turah Panji ring Kerawitan Pak Dewa ring Kerawitan wenten. Nggih, gong gede wenten, wayang wenten, terus apun kenten raris joget wenten, legong kraton andir wenten, raris baris dadap wenten, calon narang wenten, sapun kenten tapi wayang wong wenten. Jadi menyeluruh. Nah, raris pernah dengar juga ada baris apa namanya membeli. Baris kekuat. Baris kekuat. Nih wenten. Kantung. Cuma raris generasi muda sampun ngekoh seperti itu. Di samping ngekoh jarang terpakai yang wenten pengabenan agang, yang wenten upacara agang baru itu dipakai. Dan makin sudah mulai nenten aktif karena sampun tios makin pembagi masyarakat Bali pada khususnya Kalau Niko raris pakem inti ring Kerawitan yang masih dilestarikan pelelegongan berapa nih Pak Dewo pelelegongan pecalon larangan. Pasti Niko wenten upacara ring Sarengkong Banjar Puko, Baduriti, Pekanelan, Banjarwani, Banjar Tengah sebagai sentris pasti kepisan sampun pelelegongan. Yang ring Tabanan iki lawakan niki. Nah, jarang puniki dieksiskan pelelegongan. Padahal moto Tabanan adalah Mario punika oleh tagulilingan. Nah, titiang pesan niki titiang wong dewek niki lawakan titiang tolong kalau Turah Panji nanti menjadi pemimpin ya, bupati kita niki tolong puniki pelelegongannya diaktifkan. Dia nyeburuan berito kan. Gedung Mario kita kembalikan sebagai gedung kesenian, budaya. Setiap hari itu akan kita tampilkan pentas budaya klasik. Hanya boleh budaya klasik. Jadi setiap hari selama 365 hari. Nanti kita aktifkan
sanggar-sanggar yang ada. Nah, ini kalau yang cukup bisa untuk menari di sana tidak perlu mewah. Cukup bisa. Yang penting setiap hari ada kegiatan-kegiatan Nggih. kesenian klasik, sehingga Gedung Baru tidak bisa lagi dipakai sebagai kegiatan umum, kawin, resepsi. Ya, kita gunakan Gedung Baru sebagai kembali ke rohnya sebagai gedung kesenian. Dan semua niki bila pasangan kekalih niki terwujud, niki dipilih dan terpilih, mogi-mogi terwujud. Nah, niki malih mangkel raris nenten nanti sesuatu niko terdegradasi, benjang-benjang kalau memang baik aktif atau tidak aktif, sepuna piantuk taksu tapanan puniko taksu niki mangkel dalar mewali jaya seperti tadi Nabi Wastana sejati. Nggih, sejahtera rakyatnya, sampun kenten jaya juga rakyatnya, dan juga sadi juga rakyatnya. Dan pura panji sering Pak Dewo untuk rakyatnya. Nah, rakyatnya. Mungkin sapunika mungkin untung juga mungkin taksu kurang mekanik kandung pura panji. Cuma satu-satunya kecamatan yang mampu dan bisa dan eksis melaksanakan festival kurang betan kandung di Cianiriki. Yang lain seperti jerak. Karena Nabi yang berbicara sederhana, pasupati taksu, tidak ada lain lagi. Ini berapa itu? Iya, semoga ini seni dan budaya di Kerambitan ini bisa tetap terjaga. Dan kami juga punya cita-cita bahwa Kerambitan ini harus kita proteksi menjadi salah satu pusat pariwisata berbasis budaya dan seni, sastra. Ya, besok-besok tidak boleh lagi seniman Kerambitan ini dinaikkan truk dibawa ke hotel. Nah, itu harus pemerintah punya goodwill untuk memproteksi itu. Kalau tamu mau menonton, contoh mau menonton tek-tekan, tamu yang harus datang ke Kerambitan. Coba curah panji begini Pak Dewo. Yang dumun sastra budaya dan pariwisata sanewenten ring Kerambitan, untangnya Puri Agung Kerambitan, dan wenten tamu dengan Jalan Gajah Mada lewat. Ya, betul. Nggak ada. Nah, karena ada Kerambitan, lewatlah kamu ring Jalan Gajah Mada untuk datang ke Kerambitan. Wenten Kerambitan yang yakin ada orang luar akan melintas ring. Nah, bukan ini. Secara praktik sebelum mana? Apa yang dia lihat yang di belakang seperti itu. Nah, ini di samping seni dan budaya, di samping purinya, saya juga mendengar bahwa di Puri Kerambitan ini ada sebuah ruangan khusus untuk Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dan saya juga sering mendengar bahwa putri-putri beliau, khususnya Ibu Mega, pernah datang untuk bersembahyang di kamar ini. Kan kita lihat. Kemudian saya juga mendengar hubungan spesial, hubungan baik yang spesial antara Betara Liti, yaitu Ayah Anglurah Kerambitan yang ke berapa itu? Yang ke-11. Nah, Ida Anglurah Kerambitan yang 11 dengan Bapak Insinyur Soekarno itu punya hubungan emosional yang cukup dekat. Nah, bisa diceritakan tuh kira-kira seperti apa hubungan beliau? Iya, satu lagi ketik Titiang juga tidak begitu, kita mungkin kita Muduyadi nanti bisa menambahkan. Sebenarnya dumun tentang hubungan Soekarno sareng Ida Betara Titiang Iriki, Titiang sudah narasikan dumun. Titiang sudah narasikan, artinya sebelum Titiang berbicara tentang beliau Soekarno punika, dasarnya Titiang dumun. Bahwa Soekarno punika orangnya suka dengan seni budaya luar biasa. Raris dengan beliau lah raris Kerambitan punika menambah seni-seni. Raris waktu zaman Soekarno eling Titiang, waktu nika Titiang meduwe gudi namanya Sagung Raimas, Sagung Putuwati, sampai istri-istrinya Tuan Jen Titiang, Tuan Nom puniki disuruh ikut menari apapun yang bisa terimage dari tubuhnya. Muncullah raris dumun Titiang meduwe gudi Putuwati punika ahli oleh punika. Nah raris Titiang meduwe gudi Sagung Raimas terciptalah ring Kerambitan
tari tani. Nggih, yang komplit seni sekali. Jadi tari tani itu diceritakan di Kerapitan. Iya, di Kerapitan niki. Wah, ini Dan informasi baru. kantun oke sebenarnya niki kantun eksis kan, tapi jarang anak-anak sekarang belajar tari itu. Nggih, tari tani punika dari datang kengken cara nandur, sampun mabuah kengken muahin kedis, sampun atus pasca panen kengken nintuk. Wah, komplit. Nah, sekarang masih ada yang bisa tari tani itu tuh. Masih ada. Gamelannya Masih ada. Berarti sesungguhnya tari tani ini bisa menjadi ikonnya Nggih. Tabanan. Nah, kalau Turah Panji punya grup tamu, boleh mengguru di Kerapitan tentang tari tani ini. Nanti kita akan kirim forum pelestarian Ya, Tabanan. betul. Belajar tari tani. Nggih. Karena tari tani ini ada hubungannya kan dengan pertanian, Ya, hubungan dengan padi, nggih. hubungannya dengan simbol Tabanan itu sendiri. Ya, sebagai nggih. ilmu padi. Nggih. Pantesan tuh tari tani ini dilupakan, Tabanan juga tidak menjadi lumbung padinya Bali. Nah, niki karena Ini harus mendapat kita kita kembalikan. terlena. Nggih, harus kembalikan ini. Yang heran, apa padang gaya yang heran. Nah, niki nanti kalau kita berbicara tentang tari tani punika, Titian sebenarnya sampun buat teks dan tiang pernah bacakan ring Kerapitan di depan umum. Oh. Nah, enten mungkin kopi teks itu kartun sebagai inspirasi nanti di dalam kita hidup di Tabanan. Nah, Haris ini Soekarno kuentenan ring Bali nawakan titian dude bujo. Seeling titian niko titian dumun berumur 5, 6 sampai 7 tahun. Nggih. Titian uning dumun sami raung mriki guru sampun kenten Sukmawati, Megawati, Rahmatwati, di sampun kenten raris Kartika. Nggih, Kartika nggih. Yang zamannya Kartika, titian lah ledengnya. Dia nawang kan dukun niko panak presiden. Tidak tahu dia. Nggih, yang aja awak-awakin bakak nggih. Aja sakol, mencanong, mulungin lagi, kenten model. Ya makin dan tidak nyantol. Nah, yang makin dijok ada niki Kartika makin yang rindu sama Kartika niki. Dijok ada no kengken ingat sareng tude pujo sareng dia.